terkait penataan kawasan parkir di Kota Palembang. Saat ini kita sudah terhubung bersama Bapak Herianto selaku PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang. Selamat siang Pak Herianto. Selamat siang, Bu. Baik, apa kabarnya hari ini Pak Herianto? Alhamdulillah sehat. Baik, Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang, Pak. Baik, langsung saja ini Pak untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini. Bisa dijelaskan seperti apa di kondisi kawasan parkir di Kota Palembang khususnya saat ini, silakan. Selamat siang semuanya. Jadi nama saya Herianto, saya PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang. Dalam hal ini pertama kita ada 4 zona untuk titik parkir kita yang meliputi selatan, timur, barat, dan utara. Nah, untuk sementara ini akan kita terapkan untuk di Jalan Merdeka, itu di Jalan Merdeka dari mulai kantor kesehatan sampai ke lapas wanita itu tidak ada parkir untuk kelancaran kemacetan di Kota Palembang. Yang di Jalan Tengkuru di bawah LRT itu juga kita tidak ada yang parkir. Dan juga Komblok juga kita angkat untuk mengantisipasi kendaraan-kendaraan dari Ampera menuju ke Jembatan Ampera. Nah, di samping itu juga kita nantinya kemarin saya turun ke lapangan untuk zona timur, saya datangi jujur parkirnya untuk menghimbau jangan sampai mengambil retribusinya lebih dari ketentuan, yaitu motor 1.000 dan mobil 2.000. Ini rencana saya nanti ke depannya, di 4 zona ini akan saya razia bersama Polresta Kota Palembang untuk menindak baik ke parkir-parkir ataupun jukir-jukir yang liar. Gitu. Oke, baik Pak. Selain 4 zona yang sudah Bapak sebutkan tadi, mungkin ada beberapa lokasi lainnya yang masih kerap terjadi parkir liar di Kota Palembang dan langkah apa ini yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang sendiri, Pak? Jadi ketika kita mendapatkan 4 zona itu ada parkir liar yang memungut ataupun tidak resmi dari kita tidak mendapatkan surat. Kita nanti 4 zona itu kumpul 4 zona itu Bu, 4 UPTD Bu. Jadi 4 zona 4 UPTD nanti kita gabung dengan Polresta untuk menindak seluruh titik-titik 4 zona itu yang dulu parkirnya liar yang tidak mempunyai surat Bu. Oke, baik. Berarti ini jadi 4 zona yang sudah Bapak sebutkan tadi menjadi kawasan yang saat ini menjadi fokus penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang sendiri atau ada kawasan lain lagi ini, Pak? Kalau titik parkir untuk zona Bu, udah mencakup seluruh Bu. Jadi yang mencakup seluruh zona-zona barat, timur, selatan, utara. Jadi 4 zona itu sudah mencakup keseluruhan, keseluruhan Oke, di baik. kota Palembang. Baik, kalau untuk sekarang ini bagaimana mekanisme pengawasan terhadap juru parkir resmi agar tidak menarik tarif di luar ketentuan ini, Pak? Pertama Bu, yang juru parkir resmi akan kita pakai dikasih baju, pakaian parkir dan dilengkapi dengan surat menyurat. Ketika tidak dilengkapi surat menyurat, tidak menggunakan baju pakai identitas juru parkir, maka dianggap liar. Dan kita pengawasannya seluruh kepala UPTD yang 4 zona itu turun ke lapangan untuk melihat secara langsung sama rekan-rekan di zona ke juru parkir untuk disidak lah Bu istilahnya ditanyai kan KUPTD 4 zona ini kan punya data Bu, punya data nama-nama juru parkirnya dan dia langsung ke lapangan dia tahu yang mana yang tidak resmi yang mana resmi 4 zona ini dia punya data Bu. Sendiri nih Pak, bagaimana ini strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam menata sistem parkir agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat Kota Palembang khususnya? Jadi kita kemarin kita turun ke lapangan untuk melihat secara langsung tempat titik-titik parkir yang sampai melewati daripada badan jalan. Jadi jangan sampai menyempitkan arus lalu lintas. Jadi kita arahkan seluruh 4 zona ini untuk turun ke lapangan ketika parkir kendaraan di juru parkirnya jangan melewati batas yang kita ketentukan. Jadi jangan terjadi penyempitan daripada jalan untuk lalu lintas. Kedua, setiap 4 zona ini kita turunkan juga untuk menata ulang tempat-tempat parkir yang mana yang belum terdata yang akan kita data kembali untuk dimasuk untuk meningkatkan PAD kita, Bu.
Baik. Nah, menurut yang sudah Bapak sebutkan tadi untuk meningkatkan PAD sendiri ini, berapa target Dinas Perhubungan Kota Palembang sendiri dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah dari sektor distribusi parkir ini sendiri, Pak? Ya kalau target kemarin itu se 20 miliar Bu, 20 miliar untuk target. Kalau sebelumnya itu di 10 miliar. Nah, capaian sekarang ini masih mencapai 6, sekian miliar, masih jauh Bu. Itulah kita untuk percepatannya kita data ulang di titik parkir yang 4 zona itu, semoga bisa meningkatkan PAD kita. 4 zona ini kan Pak OPTD Bu, nanti kita turun ke lapangan lagi. Oke, baik. Dari yang sudah Bapak sebutkan dari 20 miliar baru saat ini 6 miliar yang teranggarkan. Apa ini Pak kendala terbesar yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam menata parkir di kawasan padat aktivitas seperti pasar, pusat kuliner, dan pertokoan? Ya, yang kita temui Bu kadang-kadang si juru parkir ini Bu ada pendampingnya yang menampingi juru parkir. Kita juga kita panggil juga untuk memberikan kontribusi ataupun untuk penambahan daripada setoran daripada parkir. Dan juga kita kiat-kiat kita Bu nantinya ke depannya akan kita perintahkan 4 zona ini untuk pendapatan PAD-nya harus ditingkatkan lagi, dan dengan catatan terus turun ke lapangan mendata ulang kembali di titik parkir yang telah ada sekarang ini Bu. Baik, terakhir ini Pak, closing statement dari Bapak sendiri bisa diberikan himbauan dan juga harapannya ke depan ini dari Dinas Perhubungan Kota Palembang kepada masyarakat. Jadi kita himbau kepada masyarakat untuk parkirlah di tempat yang telah ditentukan, yang ada juru parkirnya, dan juga jangan sampai kalau diminta uang jangan dikasih, karena kalau ketentuannya 2.000 kasih 2.000 aja, kalau motornya 1.000 kasih 1.000 aja. Kedua, kita juga mengimbau juga juru parkir Bu. Juru parkir jangan nakal, kalau mengambil uang retribusinya jangan lebih daripada ketentuan. Itu aja Bu. Baik, terima kasih Pak Herianto atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pak Herianto selaku PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang. Terima kasih atas waktunya Bapak, selamat beraktivitas kembali.